Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang fikih yang berjudul bersuci dari najis. Kemarin Bu Ani sudah meminta kalian untuk membaca tentang bersuci, ya kan? Ayo, masih ingat tidak? Apa sih itu bersuci? Oke. Minggu lalu juga Bu Ani sudah memberikan rangkuman tentang macam-macam najis. Masih ada yang ingat? Ada najis apa saja ya? Oke. Hari ini Bu Anis akan mengulang materi tentang bersuci. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan najis untuk melaksanakan ibadah. Sekali lagi, bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan najis untuk melaksanakan ibadah. Hadas adalah keadaan tidak suci. Hadas adalah keadaan tidak suci. Hadas dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya, misal Bu Anis sedang mau sholat. Karena Bu Anis kebelet pengen buang air kecil, jadi Bu Anis harus ke kamar mandi dulu buang air kecil. Nah, buang air kecil adalah contoh dari hadas kecil. Nah, karena Bu Anis sudah buang air kecil, maka Bu Anis harus bersuci kembali, yaitu dengan cara berwudu. Yang kedua, hadas besar. Contohnya, misalnya mama kalian ada yang baru melahirkan. Nah, setelah melahirkan selama 40 hari mamanya belum boleh sholat atau ibadah lainnya. Kenapa ya? Karena mamanya sedang nifas, banyak darah yang keluar setelah melahirkan. Itu disebut dengan hadas besar. Selain nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, ada lagi contoh hadas besar, yaitu sedang haid yang biasanya dialami oleh mama-mama kalian. Biasanya mama kalian setiap 1 bulan sekali suka tidak sholat kan? Nah, itu bukan karena malas, itu karena memang dikasih keringanan sama Allah untuk boleh tidak sholat selama 1 minggu. Kenapa Bu Anis? Karena ada darah kotor yang harus dikeluarkan dari tubuh mama kalian. Karena darahnya kotor disebut haid, jadi mama kalian boleh tidak melaksanakan ibadah. Nah, lalu kalau misalnya mamanya sudah selesai haidnya atau menstruasi, nah, mama kalian boleh bersuci kembali untuk melaksanakan ibadah. Nah, bersucinya dengan cara apa ya? Apa cuma dengan berwudu saja? Tidak. Kalau hadas besar, bersucinya dengan cara mandi wajib. Harus dengan mandi, tidak bisa kalau hanya dengan berwudu saja. Nah, Bu, gimana caranya? Nanti ya, kalau kalian sudah besar, nanti di kelas 4 SD, kalian akan mempelajari lebih dalam lagi tentang hadas besar. Selain daripada hadas, ada lagi yang dapat membatalkan kita dari bersuci, yaitu najis. Apa sih itu najis? Najis adalah kotoran yang keluar dari dalam tubuh, baik dari hewan maupun dari manusia. Najis ada 3 jenis yang kemarin kalian sudah tulis rangkumannya. Yang pertama, ikutin Bu Anis ya. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah atau biasa disebut dengan najis kecil atau najis ringan.
Contoh najis ringan, air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau masih menyusui. Misalnya, kalian punya adik bayi laki-laki, tapi adik bayi laki-lakinya belum makan, masih menyusui dari pundaknya. Nah, terus baju kalian terkena air pipisnya. Nah, maka baju kalian terkena najis mukhaffafah atau najis ringan. Kalau misalnya kalian mau sholat, najis mukhaffafahnya itu harus dibersihkan dulu dari baju. Dengan cara apa? Cukup dicuci atau dikucak-kucak dengan air sampai najisnya hilang, tidak berbau dan tidak berbekas. Kalau misalnya bajunya sudah bersih, tidak ada najisnya lagi, kalian baru boleh bersuci, berwudu dengan cara berwudu dan melaksanakan ibadah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Ikutin Bu Anis. Najis mutawasitoh atau disebut najis sedang. Contoh dari najis mutawasitoh, ada darah, bangkai, dan nanah. Contoh, misalnya ada kucing yang mati terlindas oleh kendaraan di tengah jalan. Ketika kalian ingin menguburkan kucingnya, baju kalian terkena darah dari kucingnya. Nah, kalau kalian mau sholat atau mau beribadah, maka kalian harus membersihkan baju kalian yang terkena darah kucing tersebut. Dikucak sampai bersih, sampai tidak ada bau darah dan tidak ada bekas darahnya. Setelah itu, kalian baru boleh berwudu dan sholat. Oke? Yang ketiga, najis mughalazoh. Ikutin Bu Anis ya. Najis mughalazoh atau disebut najis berat. Contohnya apa? Terkena air liur anjing. Nah, misalnya saudara Bu Anis punya anjing, karena anjingnya lucu, terus Bu Anisnya pengen banget megang anjingnya. Nah, kalau misalnya baju Bu Anis atau kulit Bu Anis, tangan Bu Anis terkena air liur anjingnya, maka Bu Anis harus membersihkan najis tersebut. Baru setelah itu Bu Anis bisa bersuci dengan berwudu dan melaksanakan sholat. Nah, bagaimana? Kalian sudah mengerti? Cukup sekian video pembelajaran fikih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.